Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum memulai pelajaran, pertama-tama kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kalau gitu silakan kepada ketua kelasnya, silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Setelah itu di sini Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Pertama, Mariono hadir. Siska hadir. Alhamdulillah, kalau gitu hari ini masuk semua ya. Berarti di sini anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di sini Bapak ingin bertanya, siapa yang sebelum berangkat sekolah dia sarapan terlebih dahulu? Angkat tangan. Ya, Siska sarapan apa? Ya, telur. Oh, telur enak. Kalau gitu ada lagi yang sarapan lain? Ya, Mariono apa? Makan ayam. Alhamdulillah bisa makan ayam. Oke, kenapa di sini Bapak bertanya sebelum berangkat sekolah kita harus sarapan terlebih dahulu? Ada yang tahu? Ya benar sekali, karena kita butuh energi, butuh tenaga. Karena kalau kita belum sarapan, kita berangkat sekolah itu akan merasa lemas dan tidak ada semangat untuk belajar. Oleh karena itu kita harus sarapan terlebih dahulu agar kita bisa semangat. Dan ketika kita berangkat dari rumah ke sekolah pun kita harus jalan. Misalnya ada yang jalan, ada yang naik motor. Kalau misalnya kita jalan, kita kan harus melewati beberapa tempat. Misalnya kita harus lewat kantor pos, ada yang lewat kantor polisi. Tentunya itu kan memiliki jarak dan kita membutuhkan tenaga yang ekstra. Oleh karena itu kita harus sarapan terlebih dahulu. Oke, di sini ada Bapak ingin bertanya, yang rumahnya sedikit jauh siapa? Angkat tangan. Ya, Mariono lewat mana? Oh baik. Jadi Mariono dari rumah ke sekolah harus melewati kantor pos terlebih dahulu. Kemudian Indomaret. Oh oke. Gak apa-apa. Yang penting Mariono harus sarapan terlebih dahulu. Oke, di sini hari ini kenapa Bapak bertanya? Kita harus sarapan. Kemudian kita melewati apa saja ketika kita berangkat sekolah. Itu alasannya karena di sini untuk anak-anak kelas 2 Bapak akan mengajarkan tentang manfaat hewan-hewan yang bermanfaat bagi manusia dan juga hewan-hewan yang dapat merugikan manusia. Kemudian untuk anak-anak kelas 3 di sini Bapak akan mengajarkan tentang menggambarkan peta lingkungan yang ada di sekitar kita, kemudian mengenalkan denah lokasi kepada kalian. Oke. Di sini untuk anak kelas 3 terlebih dahulu kalian baca buku yang ada di halaman 15. Di sana sudah ada pengertian dari materi yang akan Bapak sampaikan. Sementara Bapak di sini akan menyampaikan terlebih dahulu materi untuk anak-anak kelas 2. Oke, untuk anak-anak kelas 2, di sini Bapak memiliki gambar. Ada yang tahu ini gambar apa aja? Oke, yang tahu silakan angkat tangan. Ya, Elizabeth, ini gambar apa? Gambar sapi. Ya, kemudian Siska ini gambar apa? Gambar ayam. Oke, bagus. Kalau begitu ada yang tahu nggak ini masuk dalam hewan-hewan yang apa? Menguntungkan atau merugikan? Ya, benar sekali. Ini masuk dalam kategori hewan-hewan yang menguntungkan. Kenapa? Karena hewan-hewan ini bisa dimakan. Oleh karena itu, hewan-hewan ini bisa membuat manusia kenyang, kemudian bisa memberikan protein dan vitamin bagi tubuh manusia. Oleh karena itu mereka masuk dalam kategori menguntungkan bagi manusia. Kemudian di sini Bapak memiliki contoh hewan-hewan yang merugikan. Ada yang tahu ini hewan apa saja? Ya, di sini adalah hewan nyamuk. Kenapa nyamuk masuk dalam kategori hewan yang merugikan? Karena apa? Karena di sini nyamuk menghisap darah kita. Kemudian ia juga dapat menyebarkan penyakit ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu, ia masuk dalam kategori hewan yang merugikan. Oke, kalau begitu sudah paham semua atau belum? Sudah. Oke. Kalau gitu di sini Bapak ingin membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok Bapak harapkan dapat mengerjakan tugas yang ada di buku halaman 16. Kemudian memisahkan antara hewan yang menguntungkan dan hewan yang merugikan yang ada dalam buku tersebut. Nanti setelah itu Bapak harap ada salah satu dari kalian yang mempresentasikannya ke depan. Bagaimana?
sudah bisa? Bisa. Oke. Kalau gitu silakan kerjakan. Oke, untuk anak-anak kelas 3 gimana? Sudah dipelajari? Sudah. Oke. Di sini Bapak memiliki gambar denah lokasi. Ada yang tahu ini denah lokasi apa? Denah lokasi seperti ini biasa kita temukan di halaman yang ada pada undangan. Nah, di mana lokasi tersebut menunjukkan peta jalan yang harus kita lewati ketika kita ingin datang ke rumah yang akan kita tuju. Jadi fungsinya dari denah lokasi semacam ini adalah untuk menunjukkan jalan mana yang harus kita lewati ketika kita memiliki sebuah tujuan. Contohnya ketika Mariono ingin ke rumahnya Andi. Mariono tidak tahu rumahnya Andi. Oleh karena itu Andi harus menggambarkan denah semacam ini agar Mariono tahu jalan menuju rumah Andi. Selain itu, ada juga denah lokasi dengan bentuk semacam ini. Kenapa? Karena denah lokasi semacam ini juga sangat dibutuhkan. Denah apakah ini? Ada yang tahu? Ya, ini adalah denah lokasi untuk menggambarkan sebuah tempat. Contohnya kayak sekolah kita. Ini denah lokasinya menunjukkan perpustakaan sebelah mana, kemudian kelas 1 sebelah mana. Ini fungsinya untuk apa? Agar pendatang baru yang masuk ke sekolah kita, contohnya misalnya seperti anak-anak baru, mereka kan baru, jadi tidak tahu lokasi yang ada di sekolah kita. Oleh karena itu, dengan melihat gambar semacam ini, mereka akan mengerti lokasi-lokasi atau ruangan-ruangan mana saja yang harus mereka masuki. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, kalau begitu, di sini Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok dan Bapak harap kalian dapat mengerjakan tugas yang ada di halaman 17, di mana di situ kalian harus menggambar denah lokasi sekolah masing-masing. Di mana di sini Bapak minta kalian menggambar denah lokasi sekolah kita di sini. Jangan saling nyontoh ya. Silahkan kerjakan berdiskusi dengan kelompok kalian sendiri-sendiri. Oke? Oke, kalau gitu bagaimana untuk anak-anak kelas 2? Apakah sudah selesai tugasnya? Sudah. Oke. Di sini Bapak berharap masing-masing kelompok mengirimkan satu perwakilannya untuk maju ke depan dan menjelaskan tentang hewan-hewan yang menguntungkan dan merugikan yang kalian telah diskusikan. Oke, silakan maju ke depan. Ya, beri aplaus. Bagus sekali, beri aplaus pada teman-teman kalian yang sudah maju. Bapak harap di sini kalian sudah mengerti semua, bukan, terkait hewan-hewan yang menguntungkan dan merugikan bagi manusia. Ada yang belum paham? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Oke, baiklah di sini udah tidak berkelompok lagi ya. Di sini sudah masing-masing dan di sini Bapak ingin memberikan kalian sebuah tugas. Silahkan kalian buat hewan-hewan apa saja yang menguntungkan dan merugikan yang ada di sekitar rumah kalian. Tidak boleh contekan, oke? Silahkan dibuat mulai dari sekarang. Gimana anak-anak? Kalau sudah selesai? Sudah. Oke, di sini kalau sudah silahkan dikumpul. Di sini Bapak ingin meminta kalian untuk membuat selanjutnya ya. Bapak ingin meminta kalian menggambar sebuah denah lokasi seperti yang ada di undangan tadi. Seperti ini. Yang menunjukkan lokasi yang harus kita tuju. Jadi kalian harus menggambarkan denah lokasi kalian dari rumah ke sekolah. Jadi ini pasti beda-beda kan ya. Jadi tidak boleh contekan. Kalau misalnya sama itu berarti kalian contekan. Oke, kalau begitu silakan gambar. Bapak kasih waktu sampai pelajaran kita selesai. Oke. Bagaimana anak-anak? Sudah pada selesai belum tugasnya? Belum? Oh ya sudah, berhubung tugas jam mata pelajaran kita sudah selesai. Kalau begitu tugas kalian itu dilanjutkan di rumah, kemudian kumpulkan minggu depan. Ingat ya, ini tugas untuk individu perorangan, jadi tidak boleh ada yang contek-contekan, oke? Oke. Kalau begitu bagaimana dengan materi hari ini? Apakah semuanya sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Kalau begitu kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.